Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah drama rumah tangga misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara detak jam yang samar-samar terdengar di ruang tamu Juleha. Tangannya gemetar saat membuka amplop undangan yang baru saja tiba. Pandangannya langsung tertuju pada nama yang tertera di kertas elegan berwarna putih gading itu, Johan dan Hanum. Dua nama yang menghantui mimpinya selama berbulan-bulan terakhir. Matanya pun membelalak tak percaya. Sekujur tubuhnya terasa dingin saat itu. Tangan kirinya pun langsung meremas undangan itu kuat-kuat hingga kertasnya menjadi kusut. Sementara tangan kanannya menutupi mulutnya yang mulai bergetar. Dadanya sesak oleh campuran emosi, marah, serta sakit hati dan kehancuran yang tak terbendung. Setelah semua yang kita lewati, kau tega menikahi wanita lain, Mas. Kau pikir aku akan diam saja? Bisik Juleha dengan suara yang dipenuhi amarah dan juga kepedihan. Air matanya pun mulai mengalir. Namun itu bukanlah air mata kelemahan. Ini adalah air mata dendam, amarah yang sudah tak tertahankan. Sejak perceraian 3 bulan yang lalu, Juleha belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya Johan lebih memilih wanita lain, yaitu Hanum. Wanita itu adalah orang ketiga yang telah menghancurkan rumah tangga mereka. Rasa sakit yang dia tahan selama ini kini meluap tak terkendali. Bayangan hari-hari indah bersama Johan masih melekat jelas di pikirannya. Mereka pernah saling mencintai, berjanji akan selalu bersama-sama dalam keadaan apapun. Namun semua itu berubah ketika Johan mulai berubah. Johan mulai menjaga jarak, hingga Juleha pun mengetahui perselingkuhannya dengan Hanum. Perpisahan itu adalah pukulan telak bagi Juleha. Tetapi kini mereka menerima undangan pernikahan mantan suaminya, yang tentu itu adalah pukulan yang jauh lebih menyakitkan. Dengan tangan yang gemetar, Juleha pun melempar undangan itu ke meja. Seakan benda-benda itu adalah sumber penderitaannya. Dia merasakan hatinya seperti dihancurkan berkeping-keping. Johan, kamu harus membayar untuk semua ini, gumam Juleha dengan suara dingin namun penuh kepastian. Kepedihan yang dirasakannya perlahan berubah menjadi kemarahan. Dia tidak bisa membiarkan Johan hidup bahagia setelah menghancurkan hidupnya. Hati Juleha pun mendidih, dan di dalam pikirannya muncul rencana jahat yang akan dieksekusi. Malam itu dia tahu hanya ada satu cara untuk membalas semua pengkhianatan ini. Johan harus merasakan penderitaan yang lebih besar darinya. Singkat cerita, langkah Juleha pun terasa berat. Namun tekadnya kuat saat ia menyusuri jalan setapak menuju rumah dukun. Juleha telah mengenal dukun ini sejak lama. Meskipun ia tidak pernah terpikir akan datang kepadanya, namun di malam ini semua batasan moralnya telah hancur. Dendam pun telah menguasai seluruh pikirannya. Rumah dukun itu berada di ujung desa tersembunyi dari pandangan orang-orang. Di sana aroma kemenyan dan bunga melati pun tercium dari dalam, menambah suasana mistis yang sudah mencengkram hati Juleha. Saat pintu kayu itu terbuka, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput berdiri di hadapannya. Mata wanita tua itu tajam dan juga penuh kewaspadaan. Apa yang membawamu ke sini, Juleha? Tanyanya dengan suara serak menembus kesunyian malam. Aku butuh bantuanmu, Mbah. Aku ingin menghancurkan hidup seseorang, mantan suamiku, jawab Juleha tanpa ragu. Tidak ada rasa takut ataupun penyesalan dalam suaranya, hanya ada keyakinan. Dukun itu pun menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca isi hati dari Juleha. Dia pun langsung menyipitkan matanya lalu masuk ke dalam rumahnya, mengisyaratkan bahwa Juleha untuk mengikutinya. Sementara di dalam ruangan kecil itu dipenuhi oleh berbagai benda mistis, patung-patung kecil,
kain hitam serta lilin-lilin yang menyala di beberapa sudut. Suasananya membuat bulu kuduk Juleha menjadi merinding. Kau yakin ini jalan yang ingin kau tempuh, Juleha? Ini bukan hal yang mudah loh. Sekali kamu melangkah, kamu tak bisa kembali. Ucap dukun itu dengan nada misterius mengamati setiap gerak-gerik dari Juleha. Aku sudah tidak peduli lagi. Johan harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia berikan kepadaku. Tegas Juleha tanpa sedikit pun ada keraguan. Dukun itu pun tersenyum kecil, senyum yang sangat penuh arti. Dia lalu mulai mempersiapkan ritual. Juleha tahu dia sedang terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi dendamnya telah membutakan segalanya. Suara alunan mantra mulai terdengar dari mulut sang dukun itu. Sementara saat itu, Juleha pun duduk di hadapannya. Jantungnya berdegup dengan kencang. Di tengah mantra-mantra itu, sang dukun pun menyuruh Juleha membayangkan Johan, membayangkan setiap momen sakit hati yang dia alami. Bayangkan wajahnya. Bayangkan penderitaan yang kau inginkan untuknya. Ucap dukun itu, suaranya seolah menjadi bagian dari kegelapan. Juleha pun memejamkan mata membayangkan Johan mantan suaminya. Tiba-tiba semua ingatan pahit pun kembali. Setiap kebohongan, setiap kali Johan meninggalkannya sendirian. Amarah yang terpendam itu pun semakin membara. Ritual itu berlangsung lama dan Juleha pun dapat merasakan energi yang kuat mulai melingkupi dirinya. Setelah beberapa saat, sang dukun pun berhenti, matanya menatap Juleha dengan tajam. Sudah selesai. Santet ini akan bekerja di hari yang paling bahagia untuknya. Di hari pernikahannya. Tak ada yang bisa menghentikan ini. Ucapnya dengan nada dingin seperti hukuman yang telah dijatuhkan. Juleha pun menghela nafas dengan panjang. Dalam hatinya dia merasa ada sesuatu yang telah berubah. Dendam itu terasa lebih nyata, lebih dekat. Dia tahu apa yang telah dia lakukan tak bisa dibatalkan lagi. Tetapi dia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah Johan akan menderita. Singkat cerita, malam itu setelah pulang dari rumah dukun, Juleha pun duduk di tempat tidurnya sendirian. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Berbagai pikiran berputar di kepalanya. Johan mungkin sedang tertawa menikmati persiapannya dengan Hanum. Mungkin juga mereka sedang merencanakan masa depan yang indah. Namun Juleha tahu, kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama, karena Johan akan mendapatkan pembalasannya yang setimpal. Aku akan melihatmu hancur, Johan. Aku akan melihat kebahagiaanmu berakhir. Gumam Juleha dengan pelan tetapi penuh tekad. Namun di balik semua kemarahan itu, ada perasaan lain yang tiba-tiba muncul saat itu. Sebuah kehampaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Juleha mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Namun dia pun tidak peduli, karena baginya dendam adalah satu-satunya jawaban untuknya. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba, yaitu hari pernikahan Johan dan Hanum diadakan di gedung mewah yang dipenuhi tamu-tamu dengan pakaian cerah dan juga senyum bahagia. Di tengah kebahagiaan itu ada satu sosok yang tampak berbeda. Dia adalah Juleha, yang mengenakan gaun hitam yang anggun namun mencolok di antara tamu-tamu yang lain. Juleha pun melangkah masuk dengan tatapan yang tenang tetapi penuh dendam. Gaun hitam itu berkilauan samar di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung megah di tengah aula. Di telinganya suara musik pernikahan yang meriah, dan tawa para tamu pun terdengar seperti gemuruh kematian. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, tetapi semakin mendekatkan dirinya pada tujuan yang telah ia rencanakan selama berminggu-minggu. Ketika Juleha tiba di pintu aula, beberapa pasang mata pun langsung menoleh ke arahnya. Tentu saja kehadirannya menarik perhatian para yang lain. Bagaimana tidak menarik? Dia adalah mantan istri dari pria yang hari itu sedang bersanding di pelaminan bersama wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Wajah-wajah di sekitarnya menunjukkan campuran keterkejutan dan juga ketidaknyamanan. Tidak ada yang menyangka kalau Juleha akan datang. Dari kejauhan Salma, dia adalah seorang teman lama yang sempat hilang kontak setelah perceraian Juleha dan Johan. Dia pun melihatnya. Salma langsung menghampiri dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Juleha, aku gak nyangka kamu datang. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Salma dengan nada ragu. Matanya pun menelusuri gaun hitam Juleha yang kontras dengan suasana pernikahan yang meriah. Juleha pun hanya tersenyum kecil, senyum yang dingin dan juga penuh makna. Tatapannya seakan menembus kerumunan yang tertuju langsung ke pelaminan di mana Johan sedang bersanding dengan Hanum. Tentu saja Salma.
Aku datang untuk memberi selamat, seperti tamu yang lainnya, ucapnya dengan nada datar namun tegas. Tapi Salma memandang Juleha dengan tatapan yang tidak percaya. Dia tahu Juleha terlalu baik untuk datang hanya sebagai tamu biasa. Pasti ada sesuatu yang salah. Namun sebelum Salma bisa bertanya lebih lanjut, Juleha pun sudah melangkah maju meninggalkannya di belakang. Di pelaminan Johan pun yang sedang tersenyum menyambut para tamu. Tapi ketika matanya menangkap sosok Juleha yang mendekat, senyum itu pun memudar seketika. Wajahnya menegang, jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Sementara Hanum yang berada di sampingnya tampak bingung melihat perubahan mendadak pada ekspresi dari Johan. "Sayang, kenapa? Kamu kok terlihat tegang sih?" tanya Hanum sambil tersenyum lembut mencoba menenangkan suaminya. Johan pun hanya menelan ludah, pandangannya tak lepas dari Juleha yang semakin mendekat. "Nggak apa-apa kok, cuma itu Juleha." Hanum mengikuti arah pandangan suaminya, dan saat melihat Juleha, dia pun membelalak kaget. Seperti halnya para tamu yang lainnya, Hanum juga tidak menyangka mantan istri Johan akan datang di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi mereka berdua. Langkah Juleha pun semakin mendekat. Setiap langkahnya penuh dengan kepastian dan juga dendam yang tersimpan dalam hatinya. Saat ia tiba di pelaminan, semua mata pun tertuju padanya. Johan berusaha menampilkan senyum ramah meskipun jelas terlihat canggung. "Juleha, terima kasih sudah datang," ucap Johan dengan suara nada yang sedikit gemetar. Dia pun berusaha mempertahankan kontrol atas situasi yang mulai terasa tidak nyaman. Juleha pun menatap Johan dalam-dalam. Matanya tajam seperti belati yang siap menusuk. Dia bisa merasakan ketakutan yang mulai menjalari mantan suaminya. Senyumnya kecil tetapi ada kegetiran di baliknya. "Tentu saja Johan, kita kan pernah saling mencintai," ucap Juleha dengan nada tenang namun menusuk. Kata-katanya meluncur lembut tetapi membawa beban yang begitu berat. Di belakang mereka para tamu pun mulai berbisik-bisik merasakan ketegangan yang tak terucap di antara mereka. Sementara Salma yang masih berdiri di kejauhan, dia pun merasakan ketegangan yang semakin membesar. "Iya, tapi kan itu masa lalu Juleha. Sekarang semuanya sudah berbeda," jawab Johan berusaha menjaga nadanya tetap netral. Namun saat itu Juleha tidak berniat untuk berhenti di situ. Dia pun melangkah lebih dekat sehingga hanya ada jarak beberapa langkah di antara mereka. "Berbeda, mungkin. Tapi kau lupa Johan, beberapa hal dari masa lalu tidak pernah benar-benar pergi." Juleha pun menempelkan jari telunjuknya di dadanya, tepat di atas jantungnya. Hanum yang dari tadi hanya diam, kini pun merasa tak nyaman dengan interaksi ini. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. "Mbak Juleha, terima kasih sudah datang ya. Tapi mungkin kita bisa bicara nanti setelah acaranya selesai," ucap Hanum dengan sopan, berusaha memutus ketegangan di antara mereka. Namun Juleha pun mengabaikan Hanum seolah dia tidak ada. Pandangannya tetap tertuju pada Johan mantan suaminya. Ada kebencian mendalam yang terpancar dari setiap tatapannya. Johan pun juga bisa merasakannya. Dia tahu Juleha bukanlah wanita yang bisa diabaikan begitu saja. "Selamat ya Johan. Aku hanya ingin memastikan kau merasakan kebahagiaan yang layak kau dapatkan," ucap Juleha dengan senyum yang menyiratkan makna tersembunyi. Johan pun saat itu berusaha menenangkan dirinya, tetapi hatinya mulai dihantui oleh firasat yang buruk. Sementara itu Salma pun memperhatikan semuanya dari jauh dengan kekhawatiran yang semakin bertambah. Setelah memberikan ucapannya, Juleha pun langsung melangkah pergi dari pelaminan. Dalam pikirannya, Juleha mengingat ritual santet yang telah ia lakukan beberapa hari sebelumnya. Saat sang dukun mengucapkan mantranya, Juleha pun saat itu membayangkan Johan menderita. Dan kini di hadapannya, hari itu telah tiba. Hari di mana Johan seharusnya merasa bahagia, tapi Juleha tahu tidak lama lagi kebahagiaan itu akan hancur. Saat itu musik pernikahan pun terus berlanjut. Para tamu juga melanjutkan acara tanpa menyadari bahwa sesuatu yang gelap sedang mengintai. Hanya Juleha saja yang tahu apa yang akan terjadi. Dia pun menunggu dengan sabar, menanti saat dimana segala sesuatu akan berubah. "Tunggu saja hari ini. Bukan hanya pernikahan aja yang akan berakhir," gumam Juleha dengan pelan, sambil mensabda yang telah disajikan kepadanya.
Waktu pun terasa berjalan dengan lambat, seolah menunggu momen yang sudah ditakdirkan. Dan Juleha juga tahu apa yang dia nantikan itu pasti akan terjadi, yaitu santet yang dikirimkan akan memastikan Johan tidak pernah merasakan kebahagiaan yang ia impikan bersama dengan Hanum. Pernikahan Johan dan Hanum berlangsung penuh kemeriahan. Aula megah yang dipenuhi tamu-tamu bersorak bahagia saat itu. Sementara musik pun mengalun lembut di latar belakang itu, menyelimuti ruangan dengan suasana yang sangat ceria. Namun di sudut ruangan, Juleha pun duduk dalam diam. Dia mengamati setiap gerakan mantan suaminya. Senyuman kecil terselip di bibirnya, tetapi di balik itu ada rahasia kelam yang dia simpan rapat-rapat. Baginya ini bukan sekedar hari pernikahan dari Johan, namun ini adalah hari di mana segalanya akan berubah, yaitu hari di mana balas dendamnya mulai terwujud. Johan pun berdiri di pelaminan dengan senyuman lebar di wajahnya. Meski hatinya masih terganggu oleh kehadiran dari Juleha, tamu-tamu pun terus berdatangan, memberikan ucapan selamat, tapi ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Saat itu tiba-tiba dadanya Johan terasa sesak. Awalnya hanya seperti biasa, rasa tidak nyaman yang samar. Tapi semakin lama, rasa sakit itu semakin kuat. Johan pun berusaha tetap tenang. Dia menarik nafas dengan panjang, berharap rasa sesak itu pun segera hilang. Namun rasa itu malah semakin menghimpit perasaannya. Pandangannya saat itu mulai kabur. Dan tiba-tiba saja keringat dingin pun mengalir dari dahinya, menetes pelan di sisi wajahnya Johan. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Hanum memperhatikan perubahan yang terjadi pada suaminya. Wajah Johan pun yang biasanya penuh percaya diri, kini pun menjadi pucat pasi. Genggaman tangannya pun terasa semakin dingin. Aku gak tahu, Num," gumam Johan dengan suaranya yang bergetar hampir tak terdengar. Dia pun mencoba tersenyum pada istrinya, tetapi tubuhnya saat itu terasa semakin berat. Dadanya juga kini terasa seperti dihimpit oleh sesuatu yang tak terlihat. Hanum pun saat itu semakin panik. Dia memandang sekeliling, berharap seseorang akan memperhatikan kondisi dari Johan. Tapi saat itu acara pun tetap berlanjut seakan tidak ada yang salah dengan itu. Tamu-tamu yang lain saat itu masih asik dengan tawa dan candanya, tidak menyadari bahwa di atas pelaminan, sang pengantin sedang berjuang melawan rasa sakit yang terus meningkat. Johan pun semakin mencengkram dadanya. Tubuhnya mulai goyah, matanya pun memejam kuat-kuat. Dia saat itu mencoba melawan rasa sakit yang kini menyerang lebih dahsyat akibat kiriman santet dari mantan istrinya itu. "Hanum, aku gak bisa. Aku..." gumam Johan dengan lemah. Suara serak dari mulutnya pun terdengar samar. Dia merasa seluruh energinya terkuras habis. Hanum yang berada di sampingnya, dia pun semakin khawatir. Wajah Johan semakin pucat seperti seluruh darah di tubuhnya menghilang. "Sayang, kita panggil dokter ya," ucap Hanum yang berusaha menenangkan suaminya. Namun sebelum dia sempat bergerak lebih jauh, saat itu tubuh Johan pun tiba-tiba jatuh ke lantai tepat di hadapan para tamu. Suara tubuh Johan yang terhempas ke lantai menghentikan tawa dan percakapan semua orang di aula. Musik pun berhenti, dan saat itu ruangan pun seketika dipenuhi dengan kebingungan. Mas Johan!" teriak Hanum dengan mengguncang tubuh suaminya yang terkulai lemas di atas lantai. Wajah Hanum pun berubah menjadi panik. Tangannya gemetar saat mencoba membangunkan Johan yang kini tak bergerak. Para tamu pun saat itu mulai berbisik. Ketegangan terasa menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada Johan yang tergeletak di lantai pelaminan itu. Sementara saat itu istrinya Hanum, dia pun menangis histeris di sampingnya. Sementara di sudut ruangan itu, Juleha, sang mantan istri dari Johan, dia pun memperhatikan semuanya dengan tenang. Di dalam hatinya ada perasaan aneh yang mengisi dadanya, campuran antara rasa puas dan juga rasa kesalahan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Santet yang dia dikirimkan mulai bekerja saat itu. Perlahan tapi pasti, nyawa Johan akan diambil tepat di hari pernikahannya di depan orang-orang yang dia cintai saat itu. Juleha pun tidak pernah merasa lebih puas darinya. Baginya ini adalah keadilan atas semua penghinaan dan rasa sakit yang Johan berikan kepadanya. Meskipun saat itu hatinya telah dihancurkan oleh pengkhianatan dari Johan, yang dulu malah menyelingkuhinya dengan perempuan itu yang bernama Hanum. Juleha merasa ini adalah akhir yang pantas bagi pria yang telah menghancurkan hidupnya. Di sisi lain tempat itu, Salma yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, dia pun langsung berlari mendekati pelaminan ketika melihat Johan sudah terjatuh.
Dia pun berlutut di samping Hanum mencoba menenangkan sahabatnya yang mulai kehilangan kendali. "Hanum, kita harus panggil ambulans," seru Salma sambil meraih ponselnya berusaha menghubungi rumah sakit. Tapi Hanum tidak bisa mendengar apapun selain detak jantungnya yang berdegup dengan keras. Dia memeluk tubuh suaminya yang kini tampak tak bernyawa. Hanum pun menangis tanpa henti. "Mas Johan, bangun mas, kumohon bangun. Jangan tinggalkan aku mas," teriak Hanum dengan memukul-mukul pipi suaminya. Dia berharap Johan akan membuka matanya. Namun saat itu Johan pun tetap diam, tubuhnya pun semakin dingin. Beberapa tamu segera bergerak membantu mencoba memberikan pertolongan pertama kepada dia. Namun dari raut wajah mereka, terlihat jelas bahwa mereka juga tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dan saat sedang terjadi keributan di situ, tiba-tiba ada seorang tamu yang kebetulan dia adalah seorang dokter yang saat itu memeriksa denyut nadi dari Johan. "Hah? Cepat, kita harus membawanya ke rumah sakit," ucap dokter itu dengan nada tegas setelah memeriksa Johan. Meskipun dalam hatinya dia juga tahu ini adalah keadaan yang serius. Denyut nadi dari Johan yang begitu lemah, itu adalah hal yang paling bahaya. Namun saat itu Hanum pun tetap tak bisa berhenti memanggil nama suaminya. Air mata pun mengalir deras di wajahnya membasahi jas hitam yang dikenakan oleh Johan. Seluruh aula yang tadinya dipenuhi dengan kegembiraan kini berubah menjadi suasana yang sangat mencekam dan juga penuh dengan kesedihan. Saat itu Juleha pun melihatnya dengan semua dari kejauhan. Senyumnya kini lebih lebar, dia pun menikmati setiap detik penderitaan itu, seperti menonton adegan yang telah dia bayangkan berkali-kali di pikirannya. "Akhirnya, kau merasakan apa yang kurasakan Johan. Rasakan itu," gumam Juleha dengan pelan. Nadanya dingin dan juga penuh kepuasan. Di benaknya saat itu terlintas kilasan-kilasan saat mereka masih bersama. Betapa Johan dulu memujanya, betapa dia pernah percaya bahwa mereka akan selalu bersama. Namun semua itu hilang ketika Hanum telah datang. Johan pun telah memilih untuk menghancurkan hidupnya demi wanita lain. Dan sekarang, dia pun menerima akibat dari pilihannya. Hanum pun saat itu masih menangis dengan histeris. Dia berjalan di samping suaminya yang tak bergerak itu. Harapan saat itu mulai pudar di mata semua orang yang melihat itu. Dan ketika Johan dibawa keluar dari gedung itu, suasana mencekam itu pun belum hilang. Para tamu saat itu berdiri kaku terdiam dalam ketidakpercayaan. Tidak ada yang menyangka bahwa hari pernikahan ini akan berakhir dengan begitu tragis. Juleha pun langsung berdiri dari kursinya saat itu. Dia melangkah keluar dengan tenang. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Johan pun mungkin sedang berjuang untuk hidupnya, tetapi Juleha tahu dalam waktu singkat dia juga pasti akan mati. Karena santet yang dia kirimkan memastikan hal itu akan terjadi. Ada rasa kelegaan yang luar biasa yang terjadi pada Juleha, tetapi juga rasa kehampaan. Balas dendam itu manis tetapi juga mengubah dirinya untuk selama-lamanya. "Sekarang semuanya sudah selesai Johan," gumamnya sambil melangkah menjauh meninggalkan kegelisahan dan juga ketakutan di belakangnya. Sementara Salma yang sejak tadi juga memperhatikan Juleha, akhirnya dia pun mengejar Juleha. Saat itu wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Dia tahu ada sesuatu yang salah saat itu, sesuatu yang tidak normal dengan penyakit Johan yang tiba-tiba itu. "Juleha, ini semua karena kamu kan? Apa yang kamu lakukan?" bisik Salma, suaranya gemetar, nyaris tak terdengar di tengah keramaian. Juleha pun menoleh perlahan ke arah Salma. Matanya dingin dan tanpa emosi. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab, seolah menikmati setiap detik dari percakapan itu. "Maksudmu apa Salma? Aku tidak melakukan apapun. Semua ini hanya takdir. Jika Johan mati hari ini, itu bukan karena aku. Mungkin memang Tuhan saja yang ingin memberinya pelajaran atas semua dosa-dosanya," jawab Juleha dengan nada datar, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan situasi ini. Salma pun memandang Juleha dengan tatapan yang tak percaya. Dia tahu Juleha tidak akan mengaku begitu saja, tapi dia juga tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sebagai sahabat dari Juleha, Salma juga menyadari betapa dalamnya luka yang ditinggalkan Johan setelah perceraian mereka. Namun dia tak pernah menyangka Juleha akan bertindak sejauh ini. "Juleha, kamu gak boleh main-main dengan hal seperti ini. Ini nyawa manusia Juleha,"
Desak Salma. Dia pun mencoba menyadarkan sahabatnya yang kini berubah menjadi sosok yang tak dikenalnya lagi. Juleha pun hanya tersenyum dengan tipis. Tanpa menjawab baginya, peringatan Salma tidak lagi berarti apa-apa. Segalanya sudah terlambat. Semua yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Sekarang dia pun hanya ingin meninggalkan tempat ini membawa dendamnya yang sudah terpuaskan. Sementara itu di pelaminan, saat itu Hanum pun masih bergulat dengan kenyataan pahit bahwa suaminya sudah tiada. Beberapa tamu pun mencoba menenangkan dirinya, tapi tangisan Hanum semakin kencang. Pandangannya kabur oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Dia pun saat itu tetap memeluk tubuh Juan yang kaku, berharap keajaiban akan terjadi. Namun memang tubuh suaminya tetap dingin, seolah tak lagi ada jiwa di dalamnya. Ambulan pun saat itu akhirnya datang, tapi dalam hati semua orang yang ada di situ, mereka tahu sudah terlambat. Juan saat itu sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Para petugas medis pun bergegas ke pelaminan, mencoba memberikan pertolongan. Tapi saat itu usaha mereka tidak membuahkan hasil apapun. Waktu pun telah habis untuk Johan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah kesedihan yang menggantung di udara. Sementara di luar gedung, langit mulai gelap seolah mencerminkan suasana hati dari Juleha yang penuh dengan kegelapan. Angin-angin pun berhembus dengan pelan membelai wajahnya yang dingin. Juleha menarik nafas dalam-dalam. Dia mencoba merasakan kelegaan yang dia bayangkan. Namun yang dia rasakan hanyalah kehampaan yang lebih dalam. Di dalam gedung suara tangisan Hanum dan gemuruh bisikan para tamu semakin menjauh. Juleha tidak lagi peduli dengan semua itu. Bagi Juleha semuanya sudah selesai. Balas dendam telah dijalankan dengan sempurna. Dengan langkah pelan Juleha pun menyusuri jalan yang sepi. Tidak ada yang menunggu di rumahnya. Tidak ada yang peduli lagi dengan dirinya. Johan pun sang mantan suami sudah mati. Tapi di balik kemenangannya, Juleha merasa seperti dia yang sebenarnya kehilangan segalanya. Singkat cerita, setelah kejadian di pernikahan itu, Juleha pun kembali ke rutinitasnya. Sepintas hidupnya tampak biasa saja. Dia bangun pagi, membersihkan rumah, dan juga menjalani hari-hari dengan wajah tanpa ekspresi. Namun di balik ketenangan itu ada rasa kehampaan yang telah menggerogoti hatinya. Santet yang dilakukan pada Johan berhasil sempurna. Johan juga telah mati, dan dendamnya pun juga sudah terbalas. Namun rasa lega yang diharapkan tak pernah datang. Di dalam hatinya Juleha tetap merasa hampa. Dia telah memenangkan pertarungan, tetapi dia kehilangan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara itu Hanum menjalani hari-harinya dengan kesedihan yang mendalam karena kehilangan Johan yang begitu tiba-tiba. Dia membuatnya terhempas dalam perasaan bersalah yang tak terelakkan. Setelah pemakaman Johan, dia pun sering duduk termenung di kamarnya, menatap foto pernikahan mereka yang hanya sekejap bahagia. Singkatnya pada suatu sore, Hanum duduk di tepi ranjang sambil menggenggam foto itu. Air mata menetes di pipinya. Dalam hatinya dia menyadari satu hal, mungkin ini adalah hukuman atas apa yang dilakukan. Ini salahku. Mungkin aku gak pernah pantas untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Aku telah merebut suami orang, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Gumam Hanum dengan lirih berbicara kepada dirinya sendiri. Memang semenjak Johan meninggal dunia, Hanum sekarang hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan juga penyesalan. Dia mulai merasa bahwa ada yang terjadi adalah karma baginya, akibat dari kesalahan yang telah dia lakukan ketika merebut Johan dari Juleha. Meski dia benar mencintai Johan dengan tulus, dia juga tahu bahwa kebahagiaan yang dia dapatkan telah menghancurkan hidup dari orang lain. Hanum pun mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Dia sekarang jarang keluar rumah dan bahkan teman-temannya tak lagi sering datang untuk berkunjung. Kehidupannya sekarang terasa kosong dan dia pun semakin terpuruk dalam rasa bersalah dan juga kesepian. Suatu hari pada saat Hanum memutuskan untuk mengunjungi makam Johan suaminya, dengan membawa bunga dia pun berjalan pelan untuk menuju pusara suaminya. Di sana Hanum berdiri dalam diam, merenungi kehidupannya yang sekarang telah hancur. Mas, aku tahu ini salahku. Aku gak seharusnya merebutmu dari Juleha, Mas. Aku tahu dia menderita karena kita. Dan sekarang aku harus membayar semua ini, Mas, dengan kehilanganmu. Ucap Hanum dengan pelan seolah berharap Johan bisa mendengarkannya. Hanum pun menunduk. Air mata menetes di atas batu nisan dari Johan. Rasa bersalah dan kesedihan pun terus menghantuinya, tetapi di sisi lain
Dia juga mulai menerima bahwa inilah takdirnya. Dia harus menghadapi kenyataan pahit ini. Sementara itu, Juleha pun melanjutkan kehidupannya seolah tidak ada yang terjadi. Setiap hari dia melakukan rutinitas yang sama, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dia singkirkan dari pikirannya. Meskipun dendamnya telah terbalas, perasaan bersalahnya itu tetap ada. Dia juga mulai bertanya-tanya, apakah benar apa yang dia lakukan telah menyelesaikan semua masalahnya? Dia sekali kadang menyesali perbuatan itu. Namun ketika dia mengingat kembali perasaan yang dulu dihancurkan oleh mantan suaminya, perasaan dari dulu yang tidak pernah diberikan nafkah, entah itu nafkah batin maupun nafkah materi, dia juga merasa itulah adalah balasan setimpal untuknya. Singkat cerita, beberapa bulan setelah pernikahan tragis itu, kehidupan Juleha pun mulai berubah. Perlahan-lahan ia menemukan kembali secercah kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan akan muncul lagi. Luka batin dari masa lalu, rasa dendam yang dulu begitu membara, kini pun mulai sirna berkat kehadiran seorang pria yang lembut dan penuh perhatian. Pria itu adalah Wahyu. Wahyu seorang laki-laki yang dulu pernah bekerja bersama Juleha di pabrik. Kini pun muncul kembali dalam hidupnya. Berbeda dengan Johan yang pernah menyakiti hatinya, Wahyu adalah pria yang bertanggung jawab serta tulus. Senyumannya selalu menenangkan dan caranya memandang Juleha membuatnya merasa dihargai, seolah-olah luka-luka lama itu tak pernah ada di dalam hidupnya. Pada suatu sore mereka pun duduk di taman kota yang sejuk, menikmati hembusan angin lembut yang menggoyangkan daun-daun di sekitar mereka. Wahyu memandang Juleha dengan tatapan yang hangat, sementara Juleha pun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia pun merasa dirinya dengan damai. Juleha, aku tahu masa lalu kamu gak pernah mudah. Aku mungkin gak bisa menggantikan semua yang telah hilang, tapi aku mau ada di samping kamu untuk sekarang dan juga seterusnya, kata Wahyu dengan nada tulus menggenggam tangan Juleha. Juleha pun saat itu tersenyum kecil. Di dalam hatinya ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Ia sekarang bersyukur menemukan seorang yang mampu membuatnya melupakan masa lalu yang kelam itu. Kamu tahu gak mas, selama ini aku selalu berpikir mungkin gak ada lagi yang bisa bikin aku lupa dengan semua yang telah terjadi. Tapi kamu berbeda mas, kata Juleha dengan nada lembut menatap mata Wahyu yang teduh. Wahyu pun tersenyum hangat dan mengusap punggung tangan Juleha dengan lembut. Kamu gak perlu melupakan semuanya. Masa lalu kita adalah bagian dari siapa kita sekarang. Yang penting kita bisa jalan ke depan bersama-sama, jawab Wahyu, suaranya pun penuh keyakinan. Waktu berlalu dengan tenang bagi Juleha. Bersama Wahyu hidupnya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa benci ataupun dendam yang menggerogoti hatinya. Ia sekarang merasa siap untuk memulai babak baru di dalam hidupnya. Namun kebahagiaan itu sempat terganggu ketika suatu hari telepon Juleha itu berdering. Saat itu menampilkan nama yang familiar di layar HP-nya. Dia adalah Salma. Panggilan itu pun segera membawa berita buruk yang tak terduga. Juleha, aku punya kabar buruk tentang Hanum, ucap Salma yang terdengar putus asa di ujung telepon. Juleha pun terdiam lalu alisnya berkerut. Apa yang terjadi dengan Hanum, Salma? Tanya Juleha, perasaannya pun bercampur dengan adu. Dia kecelakaan. Beberapa hari yang lalu, dia naik motor dan tiba-tiba jatuh. Orang-orang bilang mungkin dia kurang fokus. Sekarang dia koma di rumah sakit, jawab Salma, suaranya bergetar. Kabar itu tentu membuat Juleha terpaku. Selama beberapa detik, dunia di sekitarnya pun terasa hening. Ia lalu duduk di kursi ruang tamunya mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Hanum adalah wanita yang pernah merebut Johan darinya, yang sekarang terbaring tanpa daya di rumah sakit. Koma? Kamu serius, Salma? Tanya Juleha masih tidak percaya. Iya, aku tahu kamu punya banyak sejarah dengan Hanum. Tapi aku pikir kamu perlu tahu kehidupannya setelah kematian Johan. Dia selalu terlihat murung dan bersalah. Mungkin kecelakaan ini karena dia gak bisa mengatasi beban itu. Salma menjelaskan dengan suara penuh empati. Juleha pun lalu terdiam sejenak mengenang semua yang telah terjadi. Rasa benci yang dulu menyelimuti hatinya kini tidak lagi sebesar dulu. Meskipun dendamnya sudah terbalas,
Kenyataan sekarang bahwa Hanum yang sudah terbaring koma membuatnya merasa getir. Juleha juga merasakan sesuatu yang aneh. Bukan rasa puas tapi kesedihan yang telah menyelimuti dirinya. Aku gak tahu harus bilang apa, Salma. Mungkin ini memang takdir untuknya. Tapi aku gak pernah berharap ini terjadi. Ucap Juleha dengan pelan, suaranya pun nyaris berbisik. Aku juga gak tahu, Juleha. Tapi aku pikir mungkin ini karma. Hanum dulu merebut suamimu, tapi sekarang dia kehilangan segalanya, sama seperti kamu dulu. Setelah telepon itu berakhir, Juleha pun merenung di sudut ruang tamunya. Dulu dia selalu percaya bahwa balas dendam adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka di hatinya. Namun seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa kehidupan bergerak dengan caranya sendiri. Kehidupan Hanum telah hancur, bukan karena santet ataupun dendam dari Juleha, tetapi mungkin karena takdir yang lebih besar. Malam itu pun Juleha duduk di samping Wahyu menceritakan apa yang telah terjadi pada Hanum. Jadi Hanum sekarang koma. Aku gak bisa bayangin sih bagaimana perasaannya sebelum kecelakaan itu, kata Wahyu, suaranya penuh empati. Iya, aku juga gak tahu harus bagaimana. Dulu aku selalu berharap dia menderita karena merebut Johan. Tapi sekarang aku hanya merasa kosong. Rasa benciku sudah hilang, tapi luka-luka itu masih ada. Hari-hari pun berlalu dan Juleha kini lebih fokus pada kehidupannya bersama Wahyu. Meski kabar tentang Hanum selalu menghantui-nya, ia pun memilih untuk tidak larut dalam masa lalu lagi. Wahyu adalah sosok yang selalu ada untuknya, memberikan cinta dan juga perhatian yang tulus kepadanya. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Dan memang pada beberapa bulan yang lalu, Juleha dan Wahyu pun memang sudah menikah, tapi hanya nikah siri. Dan meski mereka menjalani kehidupan bersama-sama secara sembunyi-sembunyi, kebahagiaan yang mereka rasakan adalah nyata. Dan saat mereka sedang duduk berdiskusi di ruang tamu, ketenangan itu pun kembali terganggu ketika kabar buruk datang lagi dari Salma. Hanum yang telah lama terbaring koma di rumah sakit, akhirnya dia pun meninggal dunia. Singkatnya, pada suatu pagi ketika Julia sedang menyiapkan sarapan, saat itu ponselnya berdering. Nama Salma pun tertera di layar membuat hati Julia sedikit gelisah. Ada firasat buruk yang menghantui mereka berdua. Juleha, Hanum sudah gak ada, ucap Salma dengan suara parau di seberang telepon. Juleha pun terdiam, tangannya gemetar seketika. Meski ia tahu dan Hanum punya sejarah buruk, berita kematian itu pun tetap mengguncangnya. Kapan dia meninggal, Salma? Tadi pagi, dokter bilang kondisi Hanum terus memburuk beberapa hari terakhir. Dia gak pernah sadar dari komanya. Dan sekarang dia sudah pergi. Setelah menerima kabar itu, Juleha pun duduk terdiam di meja makan, memikirkan semua yang telah terjadi. Hanum adalah wanita yang pernah ia benci dengan segenap hatinya, kini telah tiada. Sementara Wahyu yang baru saja pulang dari pasar, dia pun melihat ekspresi muram dari Juleha. Lalu dia pun mendekatinya dengan penuh perhatian. Kenapa, Juleha? Apa ada kabar buruk? Tanyanya lembut menaruh kantong belanjaan di meja. Juleha pun menatap Wahyu dengan mata yang bergetar. Hanum, Mas, dia meninggal pagi ini. Innalillahi. Meskipun kalian punya masa lalu yang sulit, aku tahu itu gak mudah buat kamu. Aku gak tahu harus bagaimana, Mas. Mungkin ini juga sudah takdir. Tapi rasanya aneh, Mas. Seolah-olah aku kehilangan sesuatu, Mas. Sudahlah, sekarang kita bisa melanjutkan hidup. Dan kamu juga harus berdamai dengan masa lalu. Hari pemakaman Hanum pun telah tiba. Meski hati Juleha masih dipenuhi dengan perasaan campur aduk, ia pun memutuskan untuk datang bersama Wahyu sebagai tanda penghormatan terakhir. Juleha juga merasa perlu menutup babak hidup yang penuh luka ini dengan cara yang baik. Di pemakaman saat itu suasana terasa berat. Langit pun mendung seolah turut menyaksikan kesedihan yang melingkupi tempat itu. Bahkan beberapa orang kerabat dari Hanum di sekitar makam itu pun menangisi kepergiannya.
Ketika jenazah Hanum mulai diturunkan ke liang lahat, Juleha pun merasakan beban besar di hatinya. Kenangan masa lalu terlintas dari saat pertama kali ia mengetahui bahwa Johan telah meninggalkannya demi Hanum, hingga dendam yang akhirnya telah terbalaskan. Namun kini semua itu terasa begitu kecil di hadapan kematian. Hanum, maafkan aku. Aku berharap kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Aku tahu semuanya gak akan berubah sekarang, tapi aku harap kamu menemukan kedamaian di sana. Bisik Juleha, suaranya pun hampir tenggelam di tengah angin yang berembus dengan lembut. Setelah pemakaman selesai, mereka pun kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Sepanjang perjalanan saat itu Juleha pun hanya terdiam. Dan sampainya di rumah, Juleha pun saat itu duduk di teras memandangi langit yang mulai cerah setelah hujan gerimis turun sebentar. Tapi di sisi lain, Juleha juga merasakan rasa syukur yang begitu besar di dalam hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan selalu mudah, tapi dengan Wahyu di sisinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kehidupan Juleha dan Wahyu pun mungkin tidak sempurna, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka saling memiliki, mereka bisa melalui apapun. Malam itu pun Juleha merenung dalam diam. Sekarang ia telah menemukan kebahagiaan yang baru bersama dengan Wahyu, yaitu seorang pria yang tulus mencintainya apa adanya. Dan meski Hanum telah pergi, Juleha merasa juga bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya telah memiliki makna. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran, serta kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.